Bab 3743. Mengisolasi transmisi suara. Maaf, aku sedikit takut sebelumnya. Setelah melepaskan Eric Kin seolah telah menyentuh listrik, Lela Yuan segera menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdebar cepat, dan dia sangat malu. Ketika terjadi sentuhan dengan Eric Kin sebelumnya, Lela Yuan sudah sangat malu. Namun dia tidak menyangka bahwa dia sekarang bahkan mengambil inisiatif untuk memeluknya. Untungnya, tidak ada orang lain di sekitar, kalau tidak dia harus mencari sebuah lubang untuk memasukinya. Setelah mendarat di tanah bersama Eric Kin, baru Lela Yuan agak berhasil menenangkan diri. Ganti pakaian ini saja, tempat ini bukan sepenuhnya aman. Eric Kin melihat sekeliling, lalu memberikan sebuah jubah hitam bertudung kepada Lela Yuan. Jubah hitam ini juga sebuah harta karun, yang diperoleh dari Tracer Taoist sebelumnya. Pada saat itu, Tracer sangat sakit hati ketika menyerahkannya padanya, mengatakan bahwa jubahnya hanya dipinjamkan kepadanya. Tetapi benda yang sudah berada di tangannya sendiri, bagaimana mungkin Eric Kin akan mengembalikannya dengan begitu mudah? Lagi pula, setelah itu dia juga telah menyelamatkan nyawa Tracer, bukan hal yang keterlaluan dengan hanya mengambil sebuah pakaian lama darinya, bukan? Tracer Taoist seharusnya tahu juga bahwa tidak mudah baginya untuk membiarkan Eric Kin mengembalikan bendanya, jadi dia pun tidak pernah menyebutkannya lagi sama sekali. Baik, lalu bagaimana denganmu? Lela Yuan juga telah melihat keajaiban jubah hitam ini untuk menyembunyikan aura sebelumnya, jadi dia dengan cepat memakainya dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, kamu hanya perlu menyembunyikan auramu. Setelah melihat Lela Yuan mengenakan jubah, dan auranya tertutup sepenuhnya, Eric Kin tiba-tiba merasa sedikit menyesal saat ini. Dia terlalu baik hati saat itu, mengapa dia tidak merebut, seharusnya meminta lebih banyak harta lagi darinya. Meskipun tidak memakai benda ini, tetapi Eric Kin mengalirkan Reiki di tubuhnya, dan menggunakan teknik rahasia kamuflase Reiki serta teknik penyembunyian secara bersamaan, yang juga menekan auranya ke titik terendah. Eric Kin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku tidak bisa menghubungi pihak ayahku. Keduanya duduk di hutan, untuk sementara memulihkan kembali napas mereka, dan Lela Yuan menutupi sebagian besar tubuhnya dengan jubah hitam, hanya memperlihatkan pipinya. Melihat Eric Kin sedang mengamati sekeliling, dia bertanya dengan mata besar yang berkedip. Momen berduaan seperti ini membuat Lela Yuan mengingat kembali situasi saat keduanya berada di tanah berbahaya Guzong pada waktu itu. Namun, saat itu, dia ditangkap oleh Eric Kin sebagai tahanan, tetapi sekarang hubungan keduanya lebih seperti teman. Sebelumnya, Eric Kin adalah musuh yang kejam, tetapi sekarang dia memberi Lela Yuan rasa aman yang kuat. Apakah kamu bahkan tidak dapat menghubungi Kaisar Iblis Kera dengan menggunakan giok transmisi suara? Eric Kin menelan beberapa pil dewa, juga memegang slip giok di tangannya sambil mengerutkan kening. Setelah beberapa kali mencoba, dia menemukan bahwa tidak peduli dia mentransmisikan suara kepada siapapun, slip giok tetap tidak bermanfaat. Saat menghubungi Paman Yuan mereka, di kerohaniannya sangat tenang, dan tidak ada tanggapan sama sekali. Aku baru saja menghubungi, dan aku tidak bisa berkomunikasi dengan orang klan iblis sama sekali. Sepertinya suara transmisinya diblokir oleh sesuatu. Lela Yuan juga berkata dengan bingung. Kalau begitu akan lebih merepotkan. Artinya daerah ini mungkin dekat dengan kekuasaan organisasi rahasia siluman, dan bahkan keempat sisinya terhalang oleh formasi, kata Eric Kin.
Mereka bertindak begitu cepat? Tanya Lela Yuan dengan kaget. Memblokir transmisi suara kerohanian bukanlah cara yang sederhana, dan mereka baru saja lolos keluar. Organisasi rahasia siluman seharusnya tidak akan bertindak begitu cepat, karena ini juga kondisinya menjadi lebih merepotkan, karena ini membuktikan bahwa wilayah ini sudah masuk dalam lingkup kekuasaan organisasi rahasia siluman. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan dengan cepat memurnikan pil dewa. Meskipun mereka telah berhasil keluar, tapi situasinya semakin buruk. Organisasi rahasia siluman muncul secara tiba-tiba. Selain itu, tubuhnya memang belum sepenuhnya pulih, namun tadi malah masih menggunakan ilmu tiada dua secara paksa, yang membuat lengannya terasa sangat pegal saat ini. Kita harus segera berangkat, tetapi kita tidak bisa terbang, kita hanya bisa berjalan di pegunungan dan hutan, kata Eric Kin. Baik, lokasi tempat perdagangan seharusnya berada di sisi timur kita. Lela Yuan, yang juga telah menyelidiki lokasi sebelumnya, berkata, kita tidak boleh dengan gegabah pergi ke arah timur, pergi ke timur laut saja. Eric Kin berpikir sejenak, tetapi tidak berjalan lurus ke timur. Kemudian mereka berdua mulai berjalan di hutan. Setelah menggembungkan aura dan menahan kerohanian, keduanya lebih banyak menggunakan mata dan telinga mereka untuk mengamati lingkungan sambil berjalan, jadi mereka sangat diam sepanjang jalan, dan tidak pernah berbicara. Tidak lama setelah keduanya berangkat, alis Eric Kin tiba-tiba bergerak. Berhenti. Dia berbicara dengan suara rendah, mengangkat tangannya untuk menghentikan sosok Lela Yuan, lalu menariknya dan dengan cepat melompat ke atas sebuah pohon yang rindang. Shush. Tepat setelah mereka berdua berhasil menyembunyikan sosok mereka, 3 bayangan hitam dengan cepat melintasi langit di saat berikutnya. Kecepatannya sangat cepat, dan aura basis kultivasinya bahkan lebih kuat. Mereka semua jelas kultivator di fase penilaian. Sosok mereka hampir berubah menjadi bayangan, dan dalam sekejap mata, mereka terbang dari tepi langit dan mendekati area ini. Kemudian kerohanian 3 orang itu dengan cepat memindai tempat ini, baru kemudian mereka lanjut terbang ke lokasi di mana keduanya mendarat sebelumnya. Eric Kin, apakah orang-orang ini dari organisasi rahasia siluman? Lela Yuan bersembunyi di antara dedaunan, tidak berani bernapas. Ketika ketiga orang itu memindai ke sekeliling dengan kerohanian mereka, jika bukan karena jubah hitam yang dipakai yang kuat, mereka berdua kemungkinan besar sudah ditemukan. Pasti, kata Eric Kin. Karena lelaki tua berjanggut putih berani mengekspos dirinya untuk menangkap mereka, dia pasti percaya diri bahwa dirinya tidak akan diketahui oleh 3 kaisar iblis dalam waktu singkat, kalau tidak jika 3 kaisar dan penatua dari klan iblis sama-sama mulai melawan, organisasi rahasia siluman tidak akan dapat menahan serangan dari mereka. Jadi ada 90% kemungkinan bahwa orang-orang yang datang untuk mencari mereka ini adalah kultivator jahat dari organisasi rahasia siluman. Kenapa mereka begitu cepat? Mereka semua tahu lokasi kita muncul sebelumnya. Lela Yuan sedikit terkejut. Ada banyak kemungkinan. Pokoknya, selanjutnya, kita lebih baik jangan menghubungi Kaisar Kera dan yang lainnya lagi, kecuali mereka berinisiatif menghubungi kita. Ekspresi Eric Kin sedikit serius. Tampaknya wilayah ini tidak hanya memblokir kerohanian mereka, tetapi organisasi rahasia siluman bahkan dapat menggunakan beberapa cara untuk mengetahui siapa yang melakukan transmisi suara kerohanian di sini. Kalau begitu, bisakah kita pergi sekarang? Jangan terburu-buru, tunggu saja. Eric Kin meminta Lela Yuan untuk berjongkok di pohon dan tidak bergerak,
dan setelah beberapa saat, benar saja ada salah satu orang dari 3 orang itu berbalik ke sini. Dia pertama kali menggunakan kerohanian untuk memindai area ini lagi, baru kemudian mendarat langsung di tanah tidak jauh dari Erikin. Aneh, lokasinya menunjukkan bahwa mereka di sekitar sini. Mereka bisa berjalan seberapa jauh dalam waktu sesingkat ini. Anggota klan iblis ini melihat sekeliling, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Kemudian dia terbang lagi, tetapi pada ketinggian yang sangat rendah, dan terbang di sekitar hutan pegunungan. Aku telah merenungkannya, kita seharusnya yang paling tak beruntung, kata Erikin melalui transmisi suara. Apa? Setelah ruang kabut hitam dipecahkan olehku, tidak berempat terlempar keluar dari ruang hampa satu demi satu. Semakin larut kita dilemparkan, semakin jauh kita dari tempat perdatangan, dan semakin dekat kita dengan organisasi rahasia siluman, dan kita berdua adalah yang terakhir terlempar keluar. Namun, mereka pun tidak ada cara lain lagi. Urutan di ruang hampa ditentukan sesuai dengan tingkat kultivasi kultivator. Christian Lu memiliki tingkat kultivasi yang paling buruk, jadi dia terlempar keluar duluan, dan tingkat kultivasi Mulyani Hu tidak beda jauh dari Lela Yuan, sedangkan tingkat kultivasi dirinya paling tinggi, sehingga dia terlempar paling lambat. Ini juga membuat Erikin terdiam. Dia merasa sepertinya lebih baik menyaksikan Lela Yuan terlempar keluar saja, tapi memang mungkin bukan hal yang baik untuk meninggalkan Lela Yuan sendirian. Orang ini adalah orang dari klan iblis dengan fase penilaian tahap awal. Melihat sosok itu terus berpatroli dan tidak berencana untuk segera pergi, Erikin menyipitkan matanya. Bersambung.